Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, peminat kaset-kaset saya ini, laki-laki dan perempuan, baik yang sedang tinggal di rumah atau dalam mengembara dalam perjalanan yang jauh, dengan tapi nanti disambut dengan al-hayatul baqiyah, hidup yang kekal. Disitulah kehidupan yang sejati. Kita kembali kepada yang tadi. Mengenal hidup yang seperti ini saja sudah patut disyukuri. Kalau kita tidak mengenal hakikat dari kehidupan itu, apalah obah kita dengan binatang. Tuhan pernah bersabda dalam Al-Quran. Dia katakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Akan kami lemparkan kepada neraka kesengsaraan, api neraka jahanam. Manusia, dia berhati tapi tidak memperhatikan, dia bermata tak melihat, dia berkuping tak mendengar. Apalah ubahnya manusia yang demikian itu dengan binatang? Bahkan lebih lagi sesatnya dari binatang. Sebab binatang kalau dia tidak berpakaian, tidak ada orang menyalahkan. Tidak ada kata salah, kata benar dan salah pada binatang. Sebab itu maka manusia yang tidak mempergunakan hatinya, matanya, telinganya, lebih hina dari binatang. Dan mereka itulah orang yang lalai, tak memperhatikan hakikat dari kehidupan itu. Maka tanda syukur kita kepada Allah. Kenallah dirimu dan kenallah hidupmu. Dari mana engkau datang? Di mana engkau sekarang? Kemana engkau pergi lagi sesudah ini? Kambing, sapi, kerbau tidak membicarakan ini. Dia cuma memikirkan makan. Manusia disuruh memikirkan ini. Taruhlah manusia itu tidak ada nabi, tidak ada utusan dari Allah datang. Akalnya sendiri pun di dalam kehidupan itu hendak mencari juga jalan yang baik, hendak menjauhi juga jalan yang buruk. Tak ada orang yang menyukai yang buruk dalam hidupnya. Walaupun orang yang telah terlanjur berbuat buruk sekalipun, dia menyesali karena dia tidak dapat menahan dirinya. Sebab itu maka bersyukurlah kita kepada Allah. Kehidupan kita itu tidak disia-siakan, tidak disia-siakan oleh Allah. Yahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan saja, tidak terpelihara, berjalan tidak tentu arah? Tidak. Tidak. Sejak dari masa dalam menjadi nutfah lagi, sampai menjadi insan, sudah menjadi pikiran kita. Bagaimana keindahan Allah menjadikan kita. Sebab itu maka dikatakan, bersyukurlah, syukurilah nikmat Allah itu. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana yang dimaksud dengan syukur itu? Saya pertalikan sedikit dengan falsafah. Sokrates apabila dia mempelajari keadaan alam, sesudah melihat keadaan alam ini, dia pun mempunyai iman bahwa ada yang menciptakan alam, yaitu Tuhan. Dia bersyukur.
Mengetahui itulah hakikat hidup, kata beliau. Mengetahui itulah kebahagiaan sejati, kata beliau. Maka di sini kita melihat, syukur ya Allah, aku tidak dijadikan jadi binatang. Syukur ya Allah, aku tidak jadikan manusia yang sia-sia. Syukur ya Allah, aku terjadi dalam keadaan seperti ini. Sehingga aku tahu yang hak, tahu yang batil, tahu yang buruk, tahu yang baik, tahu dari mana asal perjalanan ini, dan tahu pula kemana tujuan perjalanan ini. Syukur kepada Allah karena kita tahu kita datang ke dunia cuma sekali. Sepintas, sekejap mata dibandingkan dengan umurnya dunia. Taruhlah orang berumur 100 tahun yang paling panjang. Tapi apalah artinya 100 tahun dengan umur dunia yang sudah miliar tahun. Dan apabila kita mati pun, dunia pun akan tinggal sepeninggal kita. Entah berapa juta tahun lagi, tidak tahulah. Sepintas zaman kita lalu ke dunia ini. Kita bersyukur karena kita diberi ingat. Yang sepintas zaman, yang sekejap mata itu harus kita isi. Sehingga setelah badan kita hancur di dalam bumi, kita masih hidup. Ini, saudara-saudara pendengar yang terhormat, kita sudah mati hancur di kandung tanah, tapi masih hidup. Ada orang yang berumur sampai 100 tahun misalnya, atau lebih sedikit, tidak pula banyak lebihnya itu. Belum saya mendengar berita di dunia ada orang yang berumur 200 tahun, tidak. Paling banyak ya 120, 130 tahun, itu pun sudah lemah. Nah, dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal saleh, sesuai dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, pulau pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik terkenang jua. Ada juga satu syair daripada Syauqi Bai, penyair Arab Mesir yang terkenal. Ihfad li nafsika qabla mautika zikraha, fadzikru lil insani umrun thani. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Karena kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia. Banyak orang yang setelah dimasukkan ke dalam kubur, masuk, sudah ditimbun kubur tadi, orang pun pulang ke rumah. Sebutan orang tadi keluar dari kuburnya. Tiap hari dia keluar. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Malah ada yang beribu tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya cuma 64 tahun. Tapi beliau sampai sekarang sudah 1400 tahun. Masih seperti kemarin saja hidup beliau itu menjadi sebutan siang malam. Inilah maksudnya yang dikatakan orang yang sesudah mati dia hidup kembali lebih panjang umurnya. 64 tahun dibandingkan dengan 1400 tahun. Dan selama azan masih kedengaran di puncak menara, entah ratusan ribu tahun lagi, itu nama akan tetap hidup. Ini yang kita syukuri kepada Tuhan. Sebaliknya, setelah
kita sebutkan bagaimana syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya, ada orang yang tidak berterima kasih sedikit juga kepada Tuhan, melainkan mengomel terus bagaimanapun banyaknya nikmat yang dia terima. Maka pada ujung ayat tadi dikatakan, wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu masih mengingkari nikmat Tuhan itu, maka siksaan Tuhan amatlah pedihnya kepada dirimu.